Eh, Baiklah, lanjut lagi. Kita masih di contoh soal akuntansi perusahaan jasa untuk sewa ruang, bangunan, dan tanah. Ini kita lanjut ke soal nomor 3 di tanggal 3 Oktober 2022. Ini PT Bangun Ruko membeli tanah dari PT Sinarland. Ini seluas 120 meter persegi dengan harga sebesar 20.000 rupiah per meter dengan total nominal 2,4 miliar rupiah dibayar melalui rekening Bank BCA pada perusahaan. Adapun biaya perolehan hak tanah, hak atas tanah dan bangunan atau disingkat BPHTB sebesar 5% dari harga jual tanah yang sudah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NOP/TKP yang berlaku di Bogor sebesar 60 juta rupiah dan dikenakan tarif PPN 11%. Ini jadi ini exclude tax ini maksudnya di luar pajak ya. Jadi harga pembelian tanah sebesar 2,4 miliar ini di luar dari pajak. Ini maksudnya apa? BPHTB ini kita dikenakan biaya perolehan atas tanah dan bangunan BPHTB. Ini kita sebagai pembeli memang akan dikenakan BPHTB. BPHTB ini adalah pajak daerah atas pembelian tanah. Jadi pada saat kita melakukan pembelian tanah, kita mempunyai kewajiban untuk membayar pajak daerah atau yang disingkat BPHTB. Ini sebesar 5%. Tarifnya nanti ada peraturannya di undang-undangnya dari harga jual tanah. Nah, kemudian dari tersebut sebagai pengurangnya di sini ada NOP/TKP yang ini atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, ini dapat 60 juta ini dari mana? Ini adalah dari peraturan Pemda setempat atau peraturan di daerah tersebut. Di Bogor ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya atau NOP/TKP-nya sebesar 60 juta. Nah, kalau teman-teman nanti beli tanahnya di Jakarta atau di daerah lain, ini kemungkinan NOP/TKP-nya atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya itu bisa lebih besar atau bisa lebih kecil tergantung dari peraturan pemerintahnya. Nah, ini jurnalnya adalah ini tanggal soal nomor 3 ya. Ini tanggal 3 Oktober 2022. Ini nominal tanahnya. Kita jurnal land, ini bahasa akuntansinya, atau tanah sebesar 2.400 juta rupiah. Kemudian di sini kemudian ini ada prepaid ini ada prepaid tax, ini VAT in, ini pajak masukan. Ini prepaid tax VAT in ini adalah pajak masukan. Ini sebesar tarifnya adalah tarifnya 11%. Jadi ini tarifnya adalah 11%, itu sebesar 264 juta rupiah. Nah, 264 juta rupiah ini dapat dari mana? 2,4 miliar dikali 11%. Jadi untuk cari ini teman-teman 2,4 miliar
dikali tarif pajaknya 11%. Sesuai dengan peraturan pemerintah ya, mulai bulan April kalau tidak salah itu sudah pajaknya 11% di tahun 2022. Kemudian ini kita baca dia dibayar melalui rekening BCA. Berarti jurnalnya adalah BCA IDR ini BCA IDR ini dibayar pada BCA IDR. Ini nomor rekeningnya 8706045355. Kenapa saya nanti teman-teman pada saat kerja bikin namanya cat of akun itu harus menyisipkan nomor rekeningnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau perusahaan itu tidak hanya memiliki satu rekening, nanti dia ada BCA di Kelapa Gading, ada BCA di Tangerang, ada BCA di Jembatan 5 atau di Gajah Mada. Nomornya berbeda-beda. Kadang-kadang satu perusahaan itu memiliki rekening BCA itu minimal itu 2 atau 3. Ini jadi BCA-nya keluar sebesar 2.664.000 rupiah. Kemudian ada jurnal apa lagi? Nah, ini kita dikenai biaya perolehan hak tanah atau BPHTB. Ini sebenarnya adalah biaya dia ini PPh final atas BPHTB. Ini jurnalnya adalah land pada Nah, ini berarti tanggal 3 Oktober 2022 ini ada dua jurnal. Yang pertama ini adalah jurnal pembelian tanah. Yang kedua adalah jurnal ini pembayaran untuk pajak daerahnya atau pajak finalnya. Ini kenapa saya jurnalnya ke tanah, land. Teman-teman nanti lihat PSAK 16. PSAK 16 ini adalah mengatur tentang harga perolehan dari aktiva, dari nilai aset. Jadi untuk mendapatkan tanah ini kita harus membayar namanya biaya BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini biaya ini adalah biaya yang saya sebutkan tadi adalah pajak final atau pajak daerah. Nah, jadi ini tetap walaupun ini adalah dia withholding tax expense atau ini kena biaya pajak final, tapi saya jurnalnya masuk ke aset tanah sesuai dengan PSAK 16 karena biaya perolehan atas aset itu tuh mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut.
Nah, BPHTB-nya adalah sebesar 117 juta. Ini pada payable withholding tax others. Ini karena kenapa saya masukkan ke dalam akun hutang pajak lain-lain, karena BPHTB ini kan kita tidak rutinitas atau hanya satu kali, jadi kita masukkan ke akun others saja. Lain halnya dengan nanti pajak-pajak seperti PPh pasal 21 4 ayat 2 yang akan setiap bulan itu muncul, maka kita harus bikin akun terpisah. Kalau ini untuk akun hutang-hutang pajak yang jarang-jarang terjadi. Ini di debitnya 117 juta, di kreditnya 117 juta. Ini dapat angkanya dari mana? Kita hitung BPHTB-nya di bawah ya. Ini sebelum kita hitung, ini BPHTB ini diatur di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009. Ini dia masuk dalam kategori pajak daerah. Ini diatur di pasal 87 ayat 4. Kemudian ada lagi ini diatur di PMK nomor 186 nomor 7 tahun 2010. Nomor 7 tahun 2010, ini nomor 53 tahun 2010 tentang BPHTB. Kemudian kenapa tadi untuk tanahnya dikenakan pajak masukan, itu diatur di ketentuan faktur pajak masukan, diatur di pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 mengenai Undang-Undang PPN. Ini cara ngitung BPHTB yang untuk 117 juta ini adalah tarifnya 5%. NPOP-nya adalah 2,4 miliar rupiah. Ini nilai tanah yang tadi. Kemudian dikurang NPOP TKP yang 60 juta ini. Ini teman-teman gak usah hitung dari mana untuk NPOP TKP-nya sebesar 60 juta. Ini udah ditetapin dengan pemerintah. Ini 2,4 miliar dikurang 60 juta, ini dapatnya 2 miliar 340 juta rupiah, dikali tarif dapat 117 juta rupiah. Inilah yang menjadi biaya BPHTB-nya. Ini biaya BPHTB. Nah, ini yang nanti kita setorkan ke negara. Ini. Nanti ini kita setorkan negara. Ini kita kan masih di hutang atas pajak PPh pasal finalnya sebesar 117 juta BPHTB. Oke. Untuk video bagian kedua saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut ke bagian 3 ya. Karena kita akan membahas masalah perencanaan pembangunan untuk usaha. Jadi itu bahasanya juga cukup panjang. Jadi saya cukupkan, kita nanti lanjut ke part 3. Terima kasih.